Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi keberkahan kepada kita semua. Amin. Kita buka Sahih Bukhari juz 1. Kitabus Shalah Maja'a fi bina'il masajid, nomor hadis 111. Kitabus Shalah juz 1 nomor hadis 111, bab pembangunan masjid. Selalu niat karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab ya'khudhu memegang siapa man binusulin nabli pada pucuknya panah. Idza maro ketika lewat siapa man, siapa orang, fil masjidi di dalam masjid. Jadi ketika membawa panah lewat dalam masjid supaya pucuk panahnya itu, anak panahnya itu dipegang. Nomor hadis 111. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin, qala berkata siapa Qutaibah. Haddatsana Sufyan, qala Sufyan, qultu berkata aku Sufyan li Amr pada Amr, asamita adakah mendengar engkau Amr Jabir bin Abdillah pada Jabir bin Abdillah. Yaqulu berkata siapa Jabir, maro lewat siapa rajulun laki-laki fil masjidi di dalam masjid. Wa ma'ahu dan beserta rajul iku sihamun panah. Hei Amr, apakah engkau pernah mendengar Jabir berkata bahwa ada seorang laki-laki di dalam masjid, lewat di dalam masjid dengan membawa panah? Faqala maka bersabda lahu pada rajul siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amsik memeganglah engkau, menjagalah, maksudnya memeganglah bini soliha pada pucuknya panah, pada pucuknya panah, pucuknya panah. Jadi kalau lewat di dalam masjid membawa senjata tajam istilahnya, panah itu kan tajam, supaya dipegang pucuknya supaya tidak melukai yang lain maksudnya. Babul mururi, babnya orang yang lewat fil masjidi di dalam masjid. Nomor hadis 112. Hadatsana Musa bin Ismail, qala berkata siapa Musa. Hadatsana Abdul Wahid, qala berkata siapa Abdul Wahid. Hadatsana Abu Burdah bin Abdillah, qala berkata siapa Abu Burdah. Sami itu mendengar aku Abu Burdah pada Abu Burdah an Abi dari bapaknya Abu Burdah. Ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi, maro lewat man barang siapa maro lewat siapa man fisai'in di dalam sesuatu min masajidina dari beberapa masjidku Nabi, au aswakina atau beberapa pasarku Nabi, binabelin dengan anak panah,
Fal ya'khud, maka supaya memegang atau mengambil, maksudnya memegang. Siapa man ala nisoliha, atas pucuknya panah. Layakir, supaya tidak melukai. Bakaffihi musliman, pada telapak tangannya orang Islam. Jadi Nabi bersabda, barang siapa yang lewat di dalam sesuatu dari masjid-masjidku. Jadi masjid-masjidku ya masjid dimanapun maksudnya. Masjid-masjidku, Nabi masjidnya orang Islam. Atau beberapa pasarku. Maksudnya pasar-pasarnya orang Islam. Kalau sekarang ya umum pasar itu. Dengan membawa anak panah, maka supaya memegang atas pucuknya panah, supaya tidak melukai telapak tangannya orang-orang muslim. Kadang-kadang kan untuk kalau mau ada lewat yang bawa panah terbuka gitu, mesti tangannya menyelamatkan itu, seret, luka, kena pucuknya panah. Nah itu ya, umumnya kan untuk melindungi diri kan dengan telapak tangannya dulu biasanya. Kalau bawa panah ya supaya dipegang pucuk anak panahnya tersebut supaya tidak melukai orang-orang Islam. Babus syi'ri, babnya syair atau lagu-lagu. Fil masjidi, di dalam masjid. Kalau syairan di dalam masjid itu gimana? Nomor hadis 113. Hadatsana Abul Yaman Al-Hakam. Namanya Abul Yaman itu Al-Hakam ibnu Nafi'. Qala, berkata siapa Abu Yaman atau Al-Hakam sama. Ahbarna Su'aibun aniz Zuhri. Qala, berkata siapa Zuhri. Ahbaroni Abu Salamah bin Abdurrahman bin Aufin. Annahu, sesungguhnya Abu Salamah sami'a, mendengar Hasan pada Hasan ibn Sabit Al-Ansori yastashidu, minta penyaksian. Siapa Hasan Abu Hurairah pada Abu Hurairah. Ansuduka, bertanya aku dengan sumpah kepada engkau Abu Hurairah, Allah, pada Allah. Hal sami'ta, adakah mendengar engkau, an-nabiyya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda siapa Nabi, ya Hasan, hai Hasan, ajib, jawab sira, menjawablah engkau, an Rasulillah, dari utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ayidhu, semoga menguatkan engkau pada Hasan, biruhil kudus, dengan roh kudus, maksudnya Jibril alaihi salam. Qala menjawab siapa Abu Hurairah, na'am, ya. Jadi Abu Salamah itu mendengar Hasan bin Sabit Al-Ansoriyu minta penyaksian pada Abu Hurairah, bahwa saya bertanya pada engkau Abu Hurairah dengan Allah, maksudnya dengan demi Allah, apakah engkau pernah mendengar Nabi berkata, hai Hasan, jawablah dari utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam.
Dan Nabi mendoakan, Allahumma ayyidhu bi ruhil kudus. Ya Allah, semoga engkau menguatkan pada Hasan dengan roh kudus. Roh kudus maksudnya di sini ya malaikat Jibril. Jamnya Abu Hurairah, na'am ya, saya pernah mendengar itu. Nah, dulu itu kalau mau perang itu pakai nyanyi-nyanyi gitu ya, musuh menyanyi untuk menjatuhkan mental lawan. Jadi antara A dan B itu mensyairkan lagu untuk menjatuhkan lawan, bukan menjatuhkan secara fisik tapi psikisnya down. Nah, itu yang pinter membaca syair itu zamannya Nabi ya Hasan bin Tsabit, sampai Nabi memerintahkan, "Hai Hasan, jawab itu orang-orang kafir itu. Lagu-lagunya dijawab." Semoga Allah menguatkan pada Hasan dengan malaikat Jibril. Itu. Kalau yang sudah seumuran saya begini masih ingat ya. Kalau perangnya orang dulu itu kalau melihat ketoprak ya, ketoprak itu mau perang itu nyanyi dulu begitu, atau wayang orang begitu ya, mau perang nyanyi dulu itu memang dulu begitu. Kalau sekarang kan kalau mau perang ya perang saja dari rumah aja, dari kantor, tinggal mijet stick gitu, peci stick itu sudah di on langsung pesawatnya terbang sendiri membawa bom gitu ya. Jadi lagu-lagu kalau sekarang sementara ini nggak ngaruh itu kalau perang. Tapi kalau sudah berhadapan-hadapan, nah itu lagu-lagu syair untuk menjatuhkan psikis lawan itu sangat bermanfaat gitu. Nah, judulnya syairan di masjid kok, bawahnya nggak apa-apa. Yang dipakai bukan babnya, yang dipakai hadisnya ini ya. Babun ashabil khirabi, babnya yang mempunyai pedang. Fil masjid, di dalam masjid. Bagaimana aturan orang yang mempunyai pedang ketika di dalam masjid. Ayat 114. Ayat nomor hadis 114. Hadasna Abdul Aziz bin Abdillah, kala berkata siapa Abdul Aziz. Hadasna Ibrahim bin Sa'din an Sulehin an ibni Syihab, kala berkata siapa ibni Syihab. Ahbarani Urwah bin Zubair an Aisyah, kala berkata siapa Aisyah. Laqad ra'aitu, sungguh melihat aku Aisyah Rasulullah pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, yauman pada suatu hari, ala babi hujrati, di atas pintu kamarku, wal habas situ, dan orang-orang Habasi, yal abuna pada bermain mereka, fil masjid di dalam masjid. Wa Rasulullah, dan utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, yasturuni, menutupi siapa Nabi ini padaku Aisyah, biridaihi, dengan selendangnya Nabi. Angduru, melihat aku Aisyah, ila la'ibihim, atas permainan mereka. Jadi Aisyah itu bercerita, sungguh aku melihat aku ngawaki dhewe, maksudnya. Pada suatu hari itu Nabi di pintu kamarku, sedangkan orang-orang Habasih
Habasah itu orang-orang dari Sudan itu. Mereka pada bermain di dalam masjid. Dan Nabi, utusan Allah hanya menutupi padaku dengan selendangnya Nabi. Sehingga aku bisa melihat pada permainan atau dolanannya mereka. Orang Habasi itu. Orang-orang Sudan. Bermain di masjid. Yada menambah siapa Ibrahim bin Mungdir hadatsana ibnu Wahb bin ahbaroni Yunus an ibni Syihab an Urwah an Aisyah qalat berkata siapa Aisyah roa itu melihat aku an Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam wal habasatu dan orang-orang Habasah iku yal abuna bermain mereka bikhirobim dengan pedangnya mereka. Dan ditambah oleh Ibrahim bin Mungdir bahwa Ibnu Wahb itu bercerita. Saya diceritani Yunus dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah. Qalat berkata Aisyah, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang Habasah sedang bermain dengan pedangnya di dalam masjid. Jadi masjid itu sebenarnya ya untuk bermain pedang, latihan mana itu ya boleh. Latihan pencak itu Nabi tidak melarang. Nabi tidak melarang. Kalau sekarang ya supaya berkoordinasi dengan lingkungan masjid kalau mau untuk pencak atau itu untuk pecah untuk latihan perang pencak silat harus koordinasi dengan lingkungannya dulu supaya tidak gaduh. Babun bab dzikril bai menuturkan jual beli adol menuturkan jual wasiroi dan membeli dzikril bai wasiroi jual beli wasiroi dan membeli alal mimbari di atas mimbar fil masjid di dalam masjid. Nomor hadis 114. Hadatsana Ali bin Abdillah qala berkata siapa Ali hadatsana Sufyan an Yahya an Amroh an Aisyah qalat Aisyah atat datang pada Aisyah siapa Barirah tu Barirah tas'alu minta siapa Barirah pada Aisyah fi kitabatiha di dalam mukatabnya Barirah. Mukatab itu mencicil, budak yang mencicil untuk kemerdekaan dirinya dibenengi budak mukatab. Faqalat maka berkata siapa Aisyah in si'ti jika menghendaki engkau Barirah atau itu memberi aku Aisyah ahlaki pada juragan engkau wayakunu dan ada apal walau waris wala li bagiku Aisyah. Waqala dan berkata siapa luha juragannya Barirah in sita jika menghendaki engkau Aisyah atoituha memberikan aku Aisyah toita
insita toy tiha, memberikan engkau Aisyah pada Barirah ma bagia apa-apa yang tersisa. Di ketika itu Barirah itu datang pada Aisyah untuk melunasi hutang-hutangnya sebagai budak mukatab. Tapi dengan syarat bahwa waris walaknya itu untukku Aisyah. Nah, jawabnya juragan, iya kalau kamu kehendaki akan kuberikan pada Aisyah, pada Barirah apa-apa yang tersisa. Waris walaknya itu. Waqala dan berkata siapa Sufyan, marotan ambalan insikti, jika menghendaki engkau, ataka tuha, memerdekakan engkau pada Barirah, wa yakunu dan ada apal wala waris walak lana bagi kami. Kemudian juraganya Barirah itu ya, jika engkau menghendaki untuk memberikan pada Barirah apa-apa yang tersisa, ya saya berikan. Kecuali waris wala. Maka disebutkan ambalan yang lain, jika kamu ingin memerdekakan pada Barirah, maka kamu harus membayar apa yang tersisa. Cicilannya sudah berapa, seharusnya berapa. Wa yakunu dan ada apal wala waris wala lana bagi kami juragan, tapi waris wala untukku. Maka ketika datang siapa Rasulullah, nah, hal itu saya sampaikan pada Nabi, hal itu. Bahwa waris wala itu tetap dikuasai oleh juragannya. Faqala maka bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibta'i membelilah engkau Aisyah pada Barirah. Fa'atikiha maka memerdekakanlah engkau pada Barirah. Fa'inal wala maka sungguhnya waris wala iku liman bagi orang atako yang memerdekakan. Sumakoma kemudian berdiri siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar, atas mimbar. Tadi Nabi ki enek ki Barirah ki lho. Mau tak beli, tak merdekakan, tapi waris walaknya milik saya, tapi juragannya ndak mau. Waris walak tetap miliknya juragan. Dituku kono Aisyah. Dituku iku. Kayak merdekakno. Dimerdekakanlah. Sungguhnya waris wala itu bagi orang yang memerdekakan budak itu. Kemudian Nabi berdiri di atas panggung. Waqala dan berkata siapa Sufyan marotan ambalan.
Fasoida maka naik siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alal mimbar atas mimbar. Fakola maka bersabda siapa Nabi, ma apa balul aqwami tingkahnya beberapa kaum, yastarituna membikin syarat mereka, suruton syarat. Laisa tidak ada fi kitabillah di dalam kitabnya Allah. Man orang istaroto yang membikin syarat. Syarton syarat. Laisa tidak ada fi kitabillah dalam kitabnya Allah. Falaisa maka tidak ada lahu bagi man wa ini staroto dan walaupun membikin syarat mi'ata marotin 100 kali itu tidak ada kekuatan hukumnya. Di Nabi berdiri di atas mimbar, Nabi bersabda, apa tingkahnya beberapa kaum itu kok bikin syarat yang tidak ada di dalam kitabnya Allah. Barang siapa yang membikin syarat walaupun 100 syarat tapi tidak ada di firman Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, batal karena tidak sesuai dengan syariat. Kala berkata siapa Aliun Ali. Kala berkata siapa Yahya wa Abdul Wahhab an Yahya an Amroh wa kala dan berkata siapa Ja'far ibnu Aun an Yahya kala Yahya sami itu mendengar aku Yahya Amroh kala berkata siapa Amroh sami itu mendengar aku Aisyah pada Aisyah radhiyallahu anha Roa meriwayatkan pada hadis siapa Malikun Malik an Yahya dari Yahya an Amroh anna Bariroh sungguhnya Bariroh walam yadkur dan tidak menyebutkan siapa Malik bahwa soida naik siapa Nabi al mimbaro pada mimbar. Nabi tidak naik mimbar itu tidak. Menurut Amroh babul talqadhi bab menagih hutang wal mulazamati dan menitipkan bayar utang fil masjid di dalam masjid. 115. Hadatsana Abdullah bin Muhammadin kula berkata siapa Abdullah. Hadatsana Utsman bin Umar kula berkata siapa Utsman. Ahbarna Yunus an-Zuhri ana Abdullah bin Ka'ab bin Malikin an Ka'ab anausinya Ka'ab takodo menagih siapa Ka'ab ibn Abi Jadrah pada anak laki-lakinya Abi Jadrah. Karena ada lahu bagi
Ka'ab alaihi berat atas Ibna Abi Jardad fil masjid di dalam masjid. Fartafaat maka keras-kerasan siapa aswatuhuma suara keduanya. Hatta samia sehingga mendengar pada suaranya perempuan siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahwa dan nabiku fi baiti di dalam rumahnya Nabi. Fa kharaja maka keluar siapa Nabi alaihima atas keduanya. Hatta kasafa sehingga membuka sajfa hujratihi selambu kamare fanada maka undang-undang siapa Nabi ya Ka'ab. Kala berkata siapa Ka'ab, labbaik dalem ya Rasulullah. Kala Nabi Dzok, meletakkanlah engkau min dainika dari hutang engkau hadza ini wa auma'a dan isyarah siapa Nabi ilai pada Ka'ab. Ai maksudnya asataru setengah. Kala berkata siapa Ka'ab, laqad fa'altu sungguh mengerjakan aku ya Nabi ya Rasulullah. Kala nabikum berdirilah kalian. Fakadhi maka membayarlah pada hutang. Jadi Abdullah bin Ka'ab bin Malik dari Ka'ab itu Ka'ab bin Malik itu. Dia menagih Ibn Abi Jardad utang yang hutang itu berat atas Ibnu Abi Jardad. Abi Jardad itu punya hutang pada Ka'ab, ditagih di dalam masjid. Akhirnya banter-banteran suaran wong ditagih nu biasane disauri padu ya to. Biasane nek mboten nyadari nek kuwi utang. Saur padu lunas. Keras-kerasan gitu. Sampai Nabi mendengar suara keduanya. Suarane wong loro. Padahal Nabi di dalam rumahnya. Akhirnya Nabi keluar fa kharaja ilaihima. Nabi keluar sampai Nabi membuka hatta kasafa sehingga membuka sajfa hujrati pada selambu kamarnya Nabi. Nabi sampai membuka selambunya, kemudian Nabi mengambil Ka'ab dalam Kanjeng Rasul. Itu hutangnya di korting ya, setengah. Hutangnya berapa toh? 1 miliar Nabi. Oh, di korting setengah. Korting 500 juta ya. Dalam Kanjeng Nabi. Akan saya laksanakan. Hutangnya saya korting 50%. Gue Ibnu Abi Jardad dibayar itu utangnya. Sudah diberi keringanan 50%. Dibayar. Siap 86 ngenteni
PT Payu dulu nggih. Waduh, suwe itu. Kortingannya 50%. Babu kansil masjid, bab menyapu masjid. Bab menyapu masjid ada ya. Wal tiqatil khiraqi dan menemukan cuilan kain. Wal qadza dan kotoran. Wal aidani dan kotoran. Ya kotoran. Nek qadzafa itu ya kotoran mati ya yang menyebabkan kotor di masjid itu. Nek idani itu ya kotoran dari kayu-kayu. Nomor hadis 116. Hadatsana Sulaiman bin Harbin qala berkata siapa Sulaiman. Hadatsana Hamad bin Zaidin an Sabitin an Nabi Rafi' an Nabi Hurairah anna rajulan sungguhnya laki-laki aswada yang hitam awim ro'atan atau perempuan sauda yang hitam. Karena ada yakumu meramut al-masjidah pada masjid. Famata maka mati siapa rojul au imro'ah itu. Laki-laki atau perempuan yang hitam itu. Fasalah maka bertanya siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anhu dari rojul atau imro'ah itu. Faqalu maka menjawab mereka mata telah meninggal. Sampun sedo Nabi. Kala Nabi afala kuntum maka adakah tidak ada kalian adzantumuni memberitahu kalian ni padaku bi dengan kematian rajul. Duluni menunjukkanlah kalian ni padaku Nabi ala kubri atas kuburannya rajul. Au qala atau berkata siapa Nabi ala kubri atau atas kuburannya perempuan. Fa'ata maka datang siapa Nabi kubrahu pada kuburannya rajul. Fasolah maka salat siapa Nabi alaiha atas jenazah. Ada seorang laki-laki yang hitam atau perempuan yang hitam itu senang meramut masjid. Di masjid itu selalu bersih, disaponi gitu. Kalau ada sang-sang dibersihkan gitu. Ada itu zaman Nabi. Pokoknya selalu membersihkan masjid. Nah, kemudian rajul atau perempuan itu mati. Sahabat-sahabat mau memberitahu Nabi takut. Takut. Maka malam itu juga jenazahnya rajul itu dikuburkan. Pada pagi harinya atau pada suatu hari Nabi bertanya, loh kok biasanya itu di situ ada yang hitam-hitam menyapu, membersihkan mimbar, masjid dan segalanya. Kok tidak ada di mana? Apa cuti? Jawabnya mereka sudah meninggal Nabi tadi malam. Loh apakah kalian tidak memberitahu padaku? Ya sekarang tunjukkanlah di mana kuburannya. Akhirnya ditunjukkanlah itu Nabi. Oh kuburannya ini Nabi. Nah, Nabi datang itu langsung sholat jenazah, sholat ghaib di kuburan. Kok itu sholat di kuburan? Karena ini sholat ghaib. Contohnya Nabi begitu. Kalau sholat 5 waktu ya tidak boleh sholat di kuburan.
Itu ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan faham, sehat, aman, lancar, barokah, husnul khotimah kepada kita semua. Amin. Allahumma faktubna ma'as syahidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhirul qali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.